Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lala Fita Ridwan. Saya dari kelas AK 606 dengan nomor NIM 240301020048. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis rasio keuangan pada PT Kino Indonesia Tbk untuk memenuhi tugas mata kuliah metodologi penelitian dengan dosen pengampu Ibu Cindy Claudia Putri, SAK, MAK. Selanjutnya untuk latar belakang, laporan keuangan perusahaan merupakan salah satu sumber informasi yang merupakan hasil pengumpulan dan pengolahan data keuangan yang dapat digunakan untuk membantu para pengguna dalam menilai pertumbuhan laba perusahaan, sehingga dapat mengambil keputusan yang tepat. Salah satu alat untuk mengukur kinerja perusahaan yang sering digunakan adalah analisis rasio keuangan. Analisis rasio keuangan merupakan suatu instrumen analisis untuk menjelaskan berbagai hubungan dan indikator keuangan yang ditunjukkan untuk menunjukkan perubahan kondisi keuangan atau operasi di masa lalu dan memberikan pimpinan perusahaan untuk membuat keputusan atau pertimbangan tentang apa yang perlu dilakukan oleh perusahaan di masa yang akan datang. Dani Usmar, 2015. Salah satu perusahaan yang saat ini tercatat sahamnya di Bursa Efek Indonesia adalah PT Kino Indonesia Tbk yang merupakan objek penelitian. PT Kino Indonesia Tbk merupakan salah satu perusahaan consumer goods yang telah diakui di Indonesia dan juga mancanegara dengan lingkup bisnis yang meliputi produk-produk perawatan tubuh, makanan, minuman, serta farmasi. Saat ini, PT Kino Indonesia Tbk memiliki 19 merek dengan 16 kategori produk di mana beberapa di antaranya berhasil mendapatkan pengakuan sebagai merek yang menjadi pilihan utama para konsumen. Dalam menilai kinerja keuangan, sudah menjadi kewajiban dari sebuah perusahaan untuk membuat dan melaporkan keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu. Laporan keuangan kemudian akan dianalisis sehingga dapat mengetahui kesehatan dari suatu perusahaan. Rumusan masalahnya yang pertama yaitu bagaimana kondisi laporan keuangan pada PT Kino Indonesia Tbk. Yang kedua, bagaimana perhitungan rasio laporan keuangan pada PT Kino Indonesia Tbk. Yang ketiga, bagaimana hasil interpretasi dari rasio laporan keuangan PT Kino Indonesia Tbk. Selanjutnya, untuk batasan masalah, peneliti hanya akan menggunakan rasio likuiditas, rasio profitabilitas, dan rasio solvabilitas untuk mengukur kinerja perusahaan pada PT Kino Indonesia Tbk tahun 2022 sampai 2024. Tujuan penelitiannya yang pertama, untuk mengetahui kondisi laporan keuangan pada PT Kino Indonesia Tbk. Yang kedua, untuk mengetahui perhitungan rasio laporan keuangan pada PT Kino Indonesia Tbk. Yang ketiga, untuk mengetahui interpretasi dari perhitungan rasio laporan keuangan PT Kino Indonesia Tbk. Selanjutnya untuk manfaat penelitian. Untuk penulis, manfaatnya yaitu memperoleh pandangan yang lebih luas mengenai kinerja keuangan perusahaan. Yang kedua, meningkatkan keterampilan penulis dalam menganalisis laporan keuangan. Dan yang ketiga, sebagai sarana mengaplikasikan ilmu yang diperoleh setelah proses pendidikan. Yang kedua, untuk perusahaan, manfaatnya yaitu dapat mengetahui kondisi keuangan sehingga dapat dijadikan evaluasi untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Dan yang kedua, dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang tepat dan mendorong produktivitas perusahaan ke arah yang lebih baik lagi. Untuk metode penelitiannya, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif, yaitu suatu metode yang menggambarkan, menjelaskan, atau meringkas berbagai kondisi, situasi, fenomena, atau berbagai variabel penelitian berdasarkan peristiwa yang dipotret, diwawancarai,
dan atau diamati yang dapat diakses melalui bahan-bahan dokumenter. Selanjutnya, untuk landasan metode. Untuk definisi laporan keuangan, menurut Toto Prihadi 2019, dalam bukunya yang berjudul Analisa Laporan Keuangan, mengemukakan bahwa laporan keuangan adalah hasil dari kegiatan pencatatan seluruh transaksi keuangan di perusahaan. Transaksi keuangan adalah segala macam kegiatan yang dapat mempengaruhi kondisi keuangan perusahaan seperti penjualan dan pembelian. Bagian akuntansi keuangan di perusahaan akan mengolah data tersebut baik secara manual maupun dengan sistem ERP atau Enterprise Resource Planning yang sudah biasa digunakan. Untuk tujuan laporan keuangan, menurut Dermawan 2020, dalam bukunya yang berjudul Dasar-Dasar Memahami Rasio dan Laporan Keuangan, mengemukakan bahwa tujuan umum dari laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi tentang hasil operasi, posisi keuangan, dan arus kas organisasi. Untuk definisi rasio keuangan, yaitu pengertian rasio keuangan menurut Harry 2015 menyatakan bahwa rasio keuangan merupakan suatu perhitungan rasio dengan menggunakan laporan keuangan, maka perusahaan dapat mengetahui kondisi serta perkembangan keuangan perusahaan pada suatu periode. Untuk keunggulan rasio keuangan, menurut Sofyan 2014, yang ditulis kembali oleh Mutia Dewi 2017 dalam jurnalnya yang berjudul Analisis Rasio Keuangan untuk Mengukur Kinerja Keuangan PT Smartfren Telekom Tbk, analisis rasio keuangan memiliki keunggulan sebagai berikut. 1. Rasio merupakan angka-angka atau ikhtisar statistik yang lebih mudah dibaca dan ditafsirkan. Yang kedua, merupakan pengganti yang lebih sederhana dari informasi yang disajikan laporan keuangan yang sangat rinci dan rumit. Dan yang ketiga, mengetahui posisi perusahaan di tengah industri lain. Untuk kelemahan rasio keuangan, menurut Jeffrey Weston dalam Kashmir 2013, yang ditulis kembali oleh Mutia Dewi 2017, dalam jurnalnya yang berjudul Analisis Rasio Keuangan untuk Mengukur Kinerja PT Smartfren Telekom Tbk, menyatakan rasio keuangan juga memiliki kelemahan. Di antaranya, 1. Data keuangan disusun dari data akuntansi, kemudian data tersebut ditafsirkan dengan berbagai macam cara. Yang kedua, prosedur pelaporan yang berbeda mengakibatkan laba yang dilaporkan berbeda pula, tergantung prosedur pelaporan keuangan tersebut. Yang ketiga, adanya manipulasi data dalam menyusun data. Pihak penyusun tidak jujur dalam memasukkan angka-angka dalam laporan keuangan yang mereka buat, sehingga hasil perhitungan rasio keuangan tidak menunjukkan hasil yang sesungguhnya. Selanjutnya, untuk jenis rasio keuangan, yang pertama itu ada rasio likuiditas. Analisis rasio keuangan ini dapat digunakan untuk mengukur kemampuan suatu organisasi untuk membayar kewajiban jangka pendek dengan aktiva lancar seperti kas, surat berharga, piutang, dan inventaris. Yang termasuk rasio likuiditas yaitu current ratio, dengan rumus aktiva lancar dibagi utang lancar dikali 100%. Yang kedua ada rasio solvabilitas, yaitu menunjukkan kemampuan sebuah organisasi untuk memenuhi kewajiban finansial jangka panjangnya. Yang termasuk rasio solvabilitas yaitu debt to asset ratio dan debt to equity ratio. Selanjutnya ada rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas yaitu memberikan gambaran tentang efisiensi perusahaan dalam melakukan analisis rasio utang ke modal. Yang termasuk dalam
analisis yang termasuk dalam rasio profitabilitas, yaitu gross profit margin, return on asset, dan return of equity. Dan selanjutnya ada rasio aktivitas. Rasio ini digunakan untuk menilai seberapa efisien suatu perusahaan tersebut dalam menggunakan sumber dayanya atau seberapa baik perusahaan melakukan aktivitas sehari-harinya. Rasio yang termasuk yaitu inventory turnover, working capital, dan working capital turnover. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.